Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mulyani, saya perwakilan dari kelompok 6, konsep dasar IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan bangsa Indonesia dan upaya mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia bersama rekan-rekan saya. Yang pertama, penjajahan bangsa Indonesia. Setelah abad ke-18, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18, kekuatan mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa untuk meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris East India Company mengakibatkan bentuknya VOC menjelang akhir pada abad ke-18 pada tahun 1796. VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Namun ketika Prancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris setelah kekalahan Napoleon dan di Waterloo. Diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. A. Arsitek pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Dua nama menonjol sebagai arsitek pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem de Dales, Gubernur Jenderal 1808 sampai 1811 ketika Belanda dikuasai Prancis, dan kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811 sampai 1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Dan Dales mengorganisasikan pemerintahan kolonial pusat dan daerah dan membagi Pulau Jawa dalam distrik yang juga dikenal sebagai residensi, yang dipimpin oleh seorang pengawal negeri sipil Eropa yang disebut residen, yang setelah langsung merupakan bawahan dari dan harus melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Raffles melanjutkan perorganisasian dahulu dan Dales dengan mereformasi pengadilan, politik, dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa, yang berarti bahwa petani di Jawa harus membayar kira-kira nilai 2/5 dari panen mereka per tahun. Kepada pihak berwenang, Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817, ia menerbitkan buku dengan judul The History of Java, salah satu karya akademis pertama yang topiknya Pulau Jawa. Namun, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatkan investasi pihak asing di masyarakat dan di ekonomi Jawa, yang tercermin dan meningkatkan jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi di Pulau Jawa. Antara tahun 1825 dan tahun 1850, jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direct atau langsung maupun dualistis. Bersama dengan hierarki Belanda, ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hierarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa, sebelumnya para pejabat yang mengelola kerajaan Mataram, namun karena dikuasai penjajahan, para priai ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda. Meningkatnya dominasi Belanda atau Pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika pemerintahan kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki Pangeran Diponegoro, yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak saudara tirinya, ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah, dan ia menjadikannya perang jihad. Perang ini berlangsung tahun 1825 sampai 1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215 orang, sebagian besar orang Jawa. Tetapi setelah perang Jawa selesai dan Pangeran Diponegoro ditangkap, Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibandingkan sebelumnya. B. Tanah paksa atau sistem kultivasi di Jawa. Persaingan dengan para pedagang Inggris, perang Napol di Eropa, dan perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintahan Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama
untuk Belanda, dan karena itu Gubernur Jenderal Van de Bosch mendorong dimulainya era tanam paksa. Para sejarawan Indonesia mencatat periode ini sebagai era tanam paksa, namun pemerintah kolonial Belanda menyebutnya kulturstelsel yang artinya sistem kultivasi di tahun 1830. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Secara umum, ini berarti bahwa para petani Jawa harus menyerahkan 1/4 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dan sebagian gantinya, dan para petani menerima kompensasi dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus dari residensi. Mereka mengirim lebih banyak hasil panen dibanding waktu sebelumnya. Maka mendorong investasi top down dan penindasan. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah rakyat juga masih berlaku. Sistem tanam paksa menghasilkan kesuksesan keuangan antara tahun 1832 dan 1852. Sekitar 19% dari total pendapatan pemerintahan Belanda berasal dari koloni Jawa antara tahun 1860 sampai 1866. Angka ini bertambah menjadi 33%. Pada awal sistem tanam paksa ini tidak didominasi hanya oleh pemerintahan Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa, swasta, dan juga para pengusaha Tionghoa ikut berperan. Namun setelah 1850 sampai waktu sistem tanam paksa direorganisasi oleh pemerintahan kolonial Belanda menjadi pemeran utama. Namun reorganisasi ini juga membuka pintu bagi pihak-pihak swasta Eropa untuk mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi karena pemerintahan kolonial secara bertahap mengalihkan produksi komoditi ekspor kepada para pengusaha swasta Eropa. Zaman liberal Hindia Belanda. Semakin banyak swasta dengar di Belanda yang menolak sistem tanam paksa dan pendorongan sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi pengusaha-pengusaha asing, penolakan sistem tanam paksa ini telah menjadi alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi. Pada tahun 1870, kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa sebagai presentasi penanaman beserta keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk hasil panen dengan tujuan ekspor. Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai zaman liberal sekitar 1870 sampai 1900. Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawasan dalam hubungan antar pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Namun waktu kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi juga akan mengucur kepada masyarakat lokal, keadaannya para petani Jawa yang menderita karena kelaparan, kekurangan pangan, dan penyakit tidak lebih dari di zaman liberal dibandingkan dengan sistem tanam paksa. Pada abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ekspansi karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis dan substansial di Nusantara. Didorong dengan mentalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa bersaing untuk mencari kolonial-kolonial di luar benua Eropa untuk memotif ekonomi dan status. Setelah satu motif penting bagi Belanda untuk memperluas wilayah di Nusantara selain keuntungan keuangan adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian-bagian di wilayah ini. Pertempuran paling terkenal dan pertempuran yang paling lama antara Belanda dan rakyat bumi selama periode ekspansi Belanda abad ini adalah Perang Aceh yang dimulai pada 1873 dan berlangsung sampai 1913, berakibatkan pada kematian lebih dari 100 orang. Namun Belanda tidak pernah memegang kontrol penuh atas Aceh. Toh diintegrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau di Nusantara sebagai kesatuan politik kolonial telah tercapai sebagian besar pada awal abad 20. Politik etis dan nasionalisme Indonesia. Namun, pendekatan yang baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Hal ini memulai tradisi politik kerja sesama antar elit muda Indonesia dan para pejabat pemerintah kolonial Belanda yang diharapkan membantu wilayah Hindia Barat
mencapai kemerdekaan yang terbatas. Sebagian dan para nasionalis ini mendirikan Partai Nasionalis Indonesia pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap rejim yang represif. Pada kongres yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, ada 3 idealisme yang diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah, air, dan satu bangsa dan satu bahasa. Invasi Jepang ke Hindia Belanda. Penjajahan Belanda cukup kuat untuk mencegah nasionalisme Indonesia dengan cara menangkap para pemimpinnya dan menekan organisasi-organisasi nasionalis. Namun, para penjajah tidak bisa menghapuskan sentimen nasionalisme yang telah tertanam di hati bangsa Indonesia. Orang-orang Indonesia di sisi lain tidak cukup kuat untuk melawan pemimpin kolonialis dan karenanya membutuhkan bantuan dari luar untuk menghancurkan sistem kolonial. Waktu Jepang mengambil alih Hindia Belanda, para pejabat Belanda ditempatkan dalam kem-kem tawanan dan digantikan dengan orang-orang Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas kepemerintahannya. Tentara Jepang mendidik, melatih, dan mempersenjatai banyak kaum muda di Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis. Ini memampukan para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia Kedua, pihak Jepang memberikan dukungan penuh pada gerakan nasionalis di Indonesia. Selanjutnya yaitu perbedaan persepsi tentang masa penjajahan Indonesia. Sebenarnya ada 3 sejarah atau lebih tepat 3 versi periode kolonial Indonesia, yaitu yang pertama versi Indonesia, sejarah penjajahan dari sudut pandang Indonesia. Yang kedua versi Belanda, sejarah penjajahan dari sudut pandang Belanda. Yang ketiga versi akademik, sejarah penjajahan dari sudut pandang para sejarawan. Namun harus langsung ditekankan bahwa di dalam 3 versi masing-masing terdapat banyak variasi juga. Kita dapat melihat 3 versi tersebut secara garis besar. Yang membedakan versi Indonesia dan versi Belanda dari versi akademis, jelas versi Indonesia dan versi Belanda diwarnai oleh sentimen dan kepentingan politik masing-masing. Sedangkan versi akademik bertujuan untuk memberikan versi yang objektif dan akurat, bukan berdasarkan sentimen tetapi berdasarkan bukti dan sumber. Anda sekarang mungkin mempertanyakan versi yang mana yang Anda baca di atas. Nah, ikhtisar periode kolonial Indonesia yang disajikan di atas adalah sinopsis dari versi akademik. Namun, tidak kalah menariknya untuk memberikan sedikit informasi tentang sejarah penjajahan Indonesia dari sudut pandang Indonesia versus sudut pandang Belanda. Dengan versi-versi ini, yang kami maksudkan adalah konsensus umum dan pandangan umum yang diterima oleh bangsa, termasuk rakyat biasa, tetapi juga para pejabat pemerintah dan mereka yang menulis buku-buku sejarah untuk generasi muda dan lain-lain di kedua negara ini. Tentunya versi Indonesia dan versi Belanda ada banyak kesamaan. Namun karena keterlibatan kedua pihak dalam sejarah kolonial ini, ada beberapa perbedaan terkait dengan sentimen dan kepentingan politik di masing-masing negara. Yang seterusnya, bagian G yaitu persepsi Indonesia. Misalnya, saat berbicara dengan seseorang Indonesia tentang masa penjajahan, berapapun tingkat pendidikan orangnya, ia akan mengatakan bahwa Indonesia dijajahi oleh Belanda selama 3,5 abad. Benarkah ini? Sebenarnya tidak terlalu tepat. Soalnya statement itu mengimplikasikan bahwa Indonesia sudah merupakan negara yang bersatu pada akhir tahun 1500-an atau awal tahun 1600-an.
Namun pada kenyataannya, tanah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia dikuasai banyak kerajaan yang tidak memiliki perasaan persaudaraan satu sama lain. Apalagi mereka tidak mempunyai sentimen nasionalis atau rasa persatuan lainnya. Faktanya, perang antara kerajaan-kerajaan itu terus terjadi sebelum hampir semua kerajaan itu ditaklukkan Belanda. Seperti digambarkan di atas, rasa persaudaraan dan nasionalisme di antara bangsa-bangsa Indonesia baru muncul pada awal abad ke-20. Lagi pula, seluruh wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia tidak ditaklukkan oleh Belanda pada waktu yang sama dan kemudian dimiliki Belanda selama 3,5 abad. Sebaliknya, ekspansi politik Belanda di Nusantara agak pelan-pelan dan bertahap, makan waktu beberapa abad. Sebelumnya wilayah di bawah kendali Belanda dan di beberapa bagian kendali Belanda itu sangat dangkal. Seperti di Aceh, faktanya baru sekitar tahun 1930-an Belanda kurang lebih memiliki seluruh wilayah dengan perbatasan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Kalau gitu, kok ada pandangan bahwa seluruh Indonesia dijajahi Belanda selama 3,5 abad? Jawabnya adalah politik. Yang jadi jelas, dari sinopsis di atas, nasionalisme Indonesia dibentukkan oleh kesadaran para pemuda dan bangsa Indonesia yang beragam itu, apapun latar belakangnya, etnisnya, budayanya, atau agamanya, bahwa mereka memiliki satu musuh bersama-sama, yaitu para penjajah Belanda. Justru karena memiliki satu musuh yang kuat ini, bangsa yang sangat beragam itu sempat bersatu menjadi bangsa Indonesia. Itu juga menjelaskan kenapa setelah musuhnya itu telah hilang pada 1949, muncul periode kacau yang berkepanjangan dalam politik dan masyarakat Indonesia antara tahun 1949 dan 1967. Dengan musuhnya hilang, tiba-tiba semua perbedaan mendasar antara rakyat Indonesia muncul ke permukaan yang kemudian mengakibatkan pemberontakan PPRI di Sumatera dan semesta di Sulawesi. Panggilan untuk separatisme Aceh dan Maluku dan panggilan untuk mendirikan negara Islam Darul Islam hanya ketika sebuah rejim otoriter yang baru, yaitu Orde Baru Soeharto, mengambil kendali, kekacauan tersebut jadi hilang dan sama seperti waktu penjajahan Belanda dengan mengorbankan hak asasi manusia. Maka demi kepentingan nasionalisme untuk menjaga kesatuan Indonesia, pemerintah Indonesia pas setelah kemerdekaan sengaja tidak menyebutkan misalnya dalam buku-buku sekolah bahwa daerah-daerah dan pulau-pulau masing-masing tidak memiliki sejarah yang sama dan konteks penjajahan. Yang bagian H, persepsi Belanda. Nah, di sini Belanda juga punya cukup banyak alasan untuk menggambarkan sejarah kolonial yang berbeda dengan kenyataan. Soalnya, Belanda selama beberapa dekade terakhir adalah salah satu negara yang menekankan pentingnya hak asasi manusia. Masalahnya, sikap ini sangat tidak cocok dengan sejarah kolonialnya yang penuh dengan pelanggaran HAM di Nusantara beserta Suriname. Oleh karena itu, dengan pelanggaran HAM di Nusantara beserta Suriname, kekerasan yang dilakukan dalam sejarah kolonialnya tidak disebutkan di buku-buku sekolah yang dibaca murid-murid Belanda di high school. Sebaliknya, periode VOC justru digambarkan sebagai puncak kebanggaan nasional karena meskipun negara yang sangat kecil di Eropa, Belanda menjadi negara terkaya di dunia pada abad ke-17 zaman
keemasan Belanda, tidak hanya dalam hal perdagangan dan militer, tetapi juga dalam hal seni dan sains. Namun pelanggaran HAM yang disoroti. Contoh yang menarik adalah waktu mantan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende menjadi jengkel saat diskusi dengan Dewan Perwakilan Belanda pada tahun 2006 menanggapi pandangan pesimistis DPR Belanda tentang masa depan ekonomi Belanda. Balkenende mengatakan, "Mari kita optimis melampaui perbatasan." Ini adalah contoh dari memori selektif yang menandakan rasa bangga yang berasal dari periode VOC. Namun setelah Balkenende mengatakan demikian, memang banyak orang politis Belanda, media Belanda, dan rakyat Belanda yang mengkritik pernyataan Balkenende itu. Juga penting untuk disebutkan bahwa makin banyak orang Belanda sadar akan sejarahnya yang penuh kekerasan, termasuk perbudakan. Misalnya, patung-patung di Belanda juga memuliakan orang-orang dari masa VOC dan masa kolonial, seperti Jan Pieters Joh dan JB Van Hees telah dibuang atau sangat dikritik oleh penduduk Belanda setempat. Kasus menarik lainnya adalah perminta maaf yang dibuat oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, yaitu Geert de Zwaan pada tahun 2013. Dia meminta maaf atas ekses yang dilakukan oleh pasukan Belanda antara 1945 sampai 1949. Ini agak luar biasa karena ini pertama kali pejabat Belanda meminta maaf soal sejarah penjajahan. Namun belum pernah Belanda meminta maaf atas semua peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum 1945. Bahkan waktu Raja dan Ratu Belanda, yaitu Willem Alexander dan Maxima, mengunjungi Indonesia pada awal 2020, Willem Alexander dengan gagap meminta maaf atas kekerasan Belanda yang terjadi pada saat periode 1945 sampai 1949. Bukan yang sebelum 1945. Jadi bukan yang sebelum tahun tersebut. Kenapa Belanda menunggu lama sekali sebelum minta maaf soal kekerasan 1945 sampai 1949? Diasumsikan bahwa para pejabat Belanda tidak ingin minta maaf karena dapat menyinggung perasaan para veteran Belanda yang mempertaruhkan nyawa mereka di Indonesia demi negara mereka, dan kerabat para prajurit Belanda yang meninggal pada periode 45 sampai periode 49 saat berperang demi negaranya. Bahkan kemungkinan besar pemerintah Belanda takut akan konsekuensi keuangan kalau mengakui pelanggaran HAM lewat perminta maaf. Korban yang masih hidup atau kerabat mereka bisa menggugat. Upaya mempertahankan kedaulatan. A. Konferensi Linggarjati. Perundingan Linggarjati Belanda masih belum mengakui kedaulatan NKRI secara de facto. Meski Indonesia sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, karenanya perundingan diadakan untuk membahas hal tersebut yang dikenal dengan Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan di Subang, Jawa Barat pada 10-15 November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Pada perundingan tersebut, wakil dari Indonesia adalah Sultan Syahrir dan wakil dari Belanda adalah Profesor Schermerhorn. Beberapa persetujuan yang dicapai di perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Dibentuknya negara-negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat, di mana RI menjadi salah satu negara bagiannya. Pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni. B. Konferensi Renville. Perundingan Renville Belanda tetap melanggar perjanjian yang telah disetujui pada perundingan Linggarjati dengan melakukan agresi militer secara serentak pada 21 Juli 1947.
di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Dunia internasional mengecam tindakan Belanda yang melanggar perjanjian tersebut. PBB kemudian turun tangan dengan membentuk Komisi 3 Negara KTN untuk menyelesaikan masalah ini. Anggota dari KTN yaitu Australia sebagai wakil Indonesia, Belgia sebagai wakil Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Kemudian, mengenai masalah agresi militer Belanda, dilakukan di atas kapal Amerika Serikat USS Rainfield pada 17 Januari 1948. Kapal USS Rainfield pada saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk. Delegasi dari Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, dan Belanda memilih seorang Indonesia bernama R. Abdul Qadir Wijoyoatmojo sebagai ketua. Hasil dari perundingan Rainfield adalah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. RI memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda. RI menjadi bagian RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk konstituante RIS. Tentara Indonesia di daerah Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke wilayah RI. C. Konferensi Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen, perundingan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Selanjutnya adalah perundingan Roem-Royen. Perundingan ini diadakan karena Belanda kembali melanggar perjanjian Rainfield. Belanda melancarkan agresi militer 2 sehingga memaksa berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pendirian pemerintahan darurat ini di bawah komando dari Syarifuddin, prawira negara. Karena tindakan ini Belanda kembali mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional. Kemudian perundingan kembali diadakan yaitu perundingan Roem-Royen. Perundingan ini digelar di Jakarta pada 7 Mei 1949. Ketua delegasi dari Indonesia adalah Muhammad Roem dan wakil dari Belanda diketuai oleh Dr. J.H. van Royen. Merle Konskren dari UNCI menjadi mediator dari perundingan Roem-Royen ini. Hasil dari perundingan Roem-Royen adalah menghentikan perang gerilya dan Indonesia Belanda sebagai bekerja sama memelihara ketertiban dan keamanan. Kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta dari bersedia turut serta mengikuti konferensi meja bundar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. D. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia diadakan sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar. Konferensi ini dihadiri oleh RI dan BFO atau Badan Pemusyawarah Federal yang terdiri dari negara-negara boneka buatan Belanda. Perundingan ini diselenggarakan di Yogyakarta pada 19 sampai 22 Juli 1949 lalu, dilanjutkan di Jakarta 30 Juli 1949. Hasil konferensi ini adalah negara yang dibentuk bernama RIS, APRIS adalah Angkatan Perang Nasional dan TNI menjadi inti APRIS. E. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar sesuai dengan hasil perjanjian Roem-Royen. Konferensi Meja Bundar KMB akan segera dilaksanakan. Konferensi ini diadakan di Den Haag, Belanda yang berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta dan delegasi dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamdi II. Hasil dari KMB tersebut diantaranya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember 1949. Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan sebuah uni dengan Belanda. Uni Indonesia Belanda dipimpin oleh Ratu Belanda. Pemersalahan Irian Barat yang merupakan daerah perselisihan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Hasil perundingan tersebut merupakan hasil maksimal yang bisa didapat meskipun banyak pihak yang tidak puas. Pada 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Belanda juga dipaksa keluar dari wilayah RI yang ditandai dengan upacara
Pengakuan Kedaulatan Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari KMB. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan yang didapat setelah perjanjian. Yang pertama, perjanjian Linggarjati. Meskipun wilayah Republik Indonesia menjadi terbatas, namun adanya perjanjian yang mengandung pernyataan de facto dari pemerintah Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, kedudukan Indonesia di mata internasional semakin kuat karena banyak negara seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua, perjanjian Renville. Pemberhentiannya tembak-menembak mengakibatkan berkurangnya korban jiwa. Lalu ada perjanjian Roem-Royen. Yang pertama, Indonesia mendapat kedaulatan penuh. Perjanjian Roem-Royen merupakan perjanjian yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini disebabkan dalam perjanjian tersebut termuat beragam isi yang mendukung Indonesia merdeka. Pihak PBB telah setuju dan mengakui Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat. Oleh karena itu, dalam perjanjian Roem-Royen, Indonesia mendapat banyak sekali keuntungan. Salah satunya adalah Indonesia mendapat kedaulatan penuh. Di sini, Belanda harus menyerahkan kedaulatan Indonesia tanpa syarat sama sekali. Dengan keputusan tersebut, Indonesia secara resmi mendapat kedaulatan penuh, bebas melakukan pemerintahan, dan tidak ada tekanan lagi dari pihak Belanda. Sehingga Indonesia bisa berbenah pasca agresi militer Belanda II, yang hampir membuat Indonesia hancur. Lalu yang kedua, diakuinya Indonesia di tingkat internasional. Setelah sekian lama berjuang melawan penjajah dari Belanda, Indonesia pertama kali diakui sebagai negara yang berdaulat adalah saat perjanjian Roem-Royen dibuat. Hal tersebut menjadi keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, di mana Indonesia bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri dan memerintah secara penuh di negaranya sendiri. Banyak anggota PBB juga mulai memberi perhatian untuk Indonesia. Bantuan mulai berdatangan untuk membuat Indonesia kembali memiliki sistem pemerintahan yang baik. Masyarakat juga mulai percaya dengan sistem pemerintahan yang ada. Kepercayaan Indonesia semakin memuncak karena dalam konferensi meja bundar nantinya Indonesia pasti memiliki keuntungan yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh perjanjian Roem-Royen yang telah membuat Indonesia percaya diri dalam membangun negara yang berdaulat secara penuh tanpa campur tangan negara lainnya. Yang ketiga, keamanan dan kedamaian mulai tercipta. Keuntungan yang tak kalah menjadi perhatian adalah kondisi yang mulai dingin. Agresi dan gerilya mulai dihentikan oleh kedua pihak. Hal tersebut sesuai dengan isi dari perjanjian Roem-Royen yang menyatakan bahwa Indonesia harus menghentikan gerilya. Sedangkan Belanda dituntut untuk berhenti melakukan agresi militer kepada Indonesia. Dengan berhentinya militer dari kedua belah pihak membuat suasana bisa tercipta, terutama saat menjelang konferensi meja bundar segera dilaksanakan. Setelah konferensi, Indonesia secara sah memiliki hak serta kedaulatan penuh terhadap sebagian besar wilayah di Indonesia. Dari segi keamanan ibu kota dan daerah Indonesia juga semakin baik. Hal tersebut didukung dengan adanya beragam bantuan yang masuk ke Indonesia. Keamanan ini dijaga dengan baik oleh pasukan bersenjata yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu kemudian keuntungan yang selanjutnya ada perjanjian Inter-Indonesia. Yang pertama, dampak dari segi politik. Konferensi Inter-Indonesia menegaskan bahwa kondisi politik dalam negara Indonesia sangat kondusif menjelang konferensi meja bundar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya konsensus nasional antara Republik Indonesia dan BFO terkait dengan berbagai pokok permasalahan yang akan dibahas di konferensi meja bundar. Selain itu, konferensi Inter-Indonesia juga merupakan pembuktian kepada dunia internasional termasuk Belanda bahwa Indonesia bersatu padu dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuannya. Yang kedua, dampak dari segi ekonomi.
Konferensi Inter-Indonesia yang berlangsung 2 kali juga memberikan dampak dalam bidang ekonomi, yaitu mulai digunakannya satu alat pembayaran yang sah. Selain itu, kegiatan ekspor-impor dilakukan secara terpusat. Hal ini merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional dan membangun Indonesia. Yang ketiga, dampak dari segi pertahanan dan keamanan. Adapun dampak tersebut adalah terkait dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat beserta komponen pembentuknya. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah Angkatan Perang Nasional yang berintikan TNI dan orang-orang Indonesia dalam KNIL yang diterima sebagai anggota APRIS. Yang keempat, dampak dari segi ketatanegaraan. Di bidang ketatanegaraan disepakati bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan Republik Indonesia Serikat, yakni Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Meskipun bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, namun lambang dan bahasa negara Republik Indonesia Serikat tidak berubah dari sebelumnya. Kemudian keuntungan lainnya ada perjanjian meja bundar. Yang pertama, diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Yang kedua, berhentinya peperangan dan konflik senjata antara Belanda dan Indonesia. Jadi, kesimpulannya, upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan salah satunya melalui berbagai perundingan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Berbagai perundingan diadakan yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, dan Bandung Lautan Api terjadi akibat Belanda bersikeras ingin menduduki Indonesia. Karena permasalahan inilah perundingan dan konferensi antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan. Perundingan tersebut diantaranya Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Rom-Royen, KMB, dan Konferensi Inter-Indonesia. Sekian.